Seberapa penting sih background itu bagi konten kita? Nah, banyak yang pusing ini soal background di konten affiliate ya, baik di Shopee affiliate maupun di TikTok affiliate. Apakah background itu punya hoki dan bawa hokinya masing-masing? Nih kita bahas ya. Karena ini baru kepikiran juga karena banyak banget teman-teman di grup VIP saya juga yang nanya terkait soal masalah background ya. Ya udahlah kita bahas aja di sini nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semoga sehat-sehat selalu, semoga diberikan kemudahan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita bahas soal background ya, teman-teman ya. Sebenarnya dulu saya itu tidak meyakini soal background itu ngaruh ya, ngaruh dan nggak ngaruh ya. Saya mah background bukan soal background lah. Tapi ya percaya nggak percaya, suka tidak suka, ya background itu pasti akan mempengaruhi. Ya entah itu porosinya banyak mempengaruhinya atau enggak ya teman-teman ya. Dan harus diakui bareng-bareng, background itu tentu mempunyai kelebihannya juga, dan ini bisa membantu. Ibaratnya gini loh, bisa jadi background itu akan menjadi visual hook. Ya kan kita tahu ya, hook itu kan nggak cuman soal tindakan-tindakan yang aneh, hal-hal yang unik gitu kan. Hook kan dibagi ya, ada text hook, ada juga visual hook ya, berupa kayak visualnya, ada juga yang suaranya pun bisa jadi hook juga gitu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ya backgroundnya apakah benar-benar bisa menjadi mempengaruhi? Jawabannya iya, karena background itu akan memberikan porsi visual hook teman-teman. Ya mungkin ada orang yang pakai pakai background biasa-biasa ala kadarnya aja justru malah laku. Nah, ini poinnya. Bukan soal bagus dan tidaknya background, tapi soal apa ya? Ibaratnya itu kayak powerful tidaknya itu background. Semoga bisa dipahami ya maksud saya. Gini, bagus itu kan berarti kan di bagian belakang kan mewah-mewah, barang-barang mewah, barang-barang unik, atau mungkin aneh-aneh gitu ya, hal-hal yang nyentrik. Nggak juga gitu. Terkadang orang-orang tuh kayak lagi ngonten di depan dapur aja gitu, di belakang itu dapurnya dia ngonten begitu aja, itu juga bisa menjadi visual hook. Ada orang yang juga ngontennya itu cuman di depan teras rumahnya aja, itu juga bisa menjadi visual atau penentu atau mungkin sesuatu yang menarik bagi orang lain. Ada juga yang di belakang sawah malah. Iya kan? Jadi nggak selamanya yang mahal, teman-teman. Tapi ada sisi hal yang membuat penonton itu, apaan nih? Wih, begitu di scroll-scroll, berhenti. Nah, coba deh teman-teman, backgroundnya itu cuma tembok putih doang biasa, nggak ada apa-apanya, flat kayak kalian cuma duduk di depannya tembok, nggak ada apa-apa. Ya, kalau kamera kalian bagus, ya mungkin jernih, ya akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau kameranya mohon maaf masih agak kentang, agak-agak burem-burem, ya akan di skip nggak sih teman-teman sama audiens kita? Nah ini nih. Jadi alangkah baiknya teman-teman berusaha untuk mencari potensi-potensi background yang bagus. Senatural mungkin menurut saya lebih bagus. Nih, saya kasih kenapa ini ya landasan berpikir saya, kenapa saya berpikiran seperti itu teman-teman. Ini aja deh, record screen di layar ini aja deh biar lebih gampang ya teman-teman ya. Biar kayak satu arah aja. Oke, jadi ini adalah akun saya ya teman-teman ya, dan seperti yang teman-teman tahu, di sini kan ada Hendra Setio nih. Saya kan punya di sini punya 4 akun ya, 1 2 3 4, ada 4 akun TikTok saya juga teman-teman. Dan masing-masing mempunyai background yang berbeda-beda ya, mempunyai background yang beda. Nah, kalau background di akun saya yang Hendra Setio ini mayoritas adalah di sini ya, mayoritas di sini. Background Hendra di rumah, catatan Hendra juga di sini, tapi fokus ke tanamannya yang ada di belakang saya ini. Secara penjualan dan gampang banget kejualnya, itu omsetnya lebih banyak laku yang malah tampilannya itu natural teman-teman. Nih, sebagai contoh kita akan tarik data 7 hari ke belakang deh ya. 7 hari ke belakang, video yang membuat banyak lakunya adalah video-video yang apa ya ibaratnya, kayak yang bisa dibilang itu yang kayak ya di rumah aja gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh, bukan yang kayak di studio banget ya, bukan yang kayak di studio banget. Dan seperti yang teman-teman tahu, dari ketiga akun saya ini, saya upload semuanya di aplikasi Shopee saya. Dan tahu nggak di aplikasi Shopee saya teman-teman, yang laku itu mayoritas adalah video-video teman-teman, video-video dari akun Hendra di rumah yang backgroundnya di situ-situ aja. Kita coba di sini masuk ke Shopee Affiliate ya teman-teman ya. Kita coba masuk ke 30 hari terakhir ya. Kita masuk ke 30 hari terakhir. Kita masuk di sini ke bagian Shopee Video, dan di sini kita coba masuk ke sini nih, performa konten. Nah, di sini kita coba urutkan berdasarkan komisi ya teman-teman ya. Tuh ya, di sini kalau kita scroll ke bawah gitu ya, mayoritas itu adalah dari akun yang backgroundnya ini, yang Hendra di rumah. Tuh, baik itu jam tangan sekalipun,
malah lakunya di background ini. Kipas angin portable pun lakunya di background ini. Padahal ini kan elektronik ya, harusnya di studio, di kamera yang proper itu kan harusnya lebih bagus ya. Tapi kenapa enggak gitu? Kenapa lakunya di situ teman-teman? Tuh ya. Nah ini kalau mikrofon ini juga backgroundnya kayak di taman aja gitu loh. Nah ini memang di studio, ini juga di sini. Nah ini semua produknya tuh saya kontenin di semua akun. Tapi kenapa kok hampir 80% 90% laku yang di background ini? Di sofa, duduk di sofa, ada meja ruang tamu, kayak di ruang tamu lah ya, kayak di ruang tamu. Itu justru yang ngasih impact atau ngasih income yang cukup besar gitu. Baik di TikTok maupun di Shopee. Nah, ini yang kayak bisa dijadikan misteri gitu ya teman-teman ya. Apakah background itu sengaruh itu gitu ya? Ya bisa dibilang iya dan bisa dibilang enggak. Tapi ini bukan sebuah kepastian yang benar-benar 100%. Nah, mungkin teman-teman bolehlah dicoba. Kalau kalian merasa stuck gitu-gitu aja, coba deh kalian coba explore. Ganti background atau mungkin coba di ruang tamu kalian, coba di dapur kalian. Ya explore mungkin kalian catat ya, kalian udah berapa video di situ, nanti biasanya akan ketahuan itu setelah 2 bulan 3 bulan sih. Karena ketika video kita upload ya nggak bisa langsung kita berharap FYP ya. Kadang itu video kita itu mulai ada penjualan itu setelah beberapa hari gitu. Contoh produk ini nih teman-teman. Contoh produk sabun wajah saya yang ini nih. Nah ini nih Cetaphil ini ya, sabun wajah ini ya. Ini baru hari ini laku nih. Sebelum-sebelumnya tuh kayak berat tuh. Video tanggal 18 Desember dan sekarang hari ini tanggal 22 Desember. Nah, ini kayak baru mulai agak laku, agak lumayan gitu, teman-teman. Ya memang butuh waktu ya, kadang seminggu, kadang 2 minggu, dan bahkan kadang ada juga yang video 3 bulan. 3 bulan itu nggak naik, 3 bulan sepi, tiba-tiba langsung naik hari itu dan penjualan banyak ya bisa jadi. Karena sekarang ini memang banyak yang namanya GMV Max ya, seller ngiklanin produk kita. Nah contoh sederhana GMV Max itu seperti ini nih teman-teman. Kita masuk ke menu penghasilan, kita masuk ke pesanan afiliasi. Nah kita masuk ke sini nih teman-teman, ke list ya, ke list produk yang terjual, laku terjual gitu teman-teman. Nah yang kuning-kuning ini ya, wah ini komisi dikurangi nih, harusnya dia 10% awalnya, sekarang jadi cuma 3% tuh. Kacau ya. Nah kayak gini ya, kita itu sebagai afiliator ya cuma bisa pasrah tuh. Nah oke, yang warna merah-merah ini diiklanin sama tokonya ya, diiklanin sama seller. Ini warna merah-merah diiklanin, yang warna kuning itu organik dari kita. Mau organik atau kita iklankan segini ya teman-teman ya, ini organik. Nah ini diiklankan seller. Nah jadi semakin banyak produk kita yang diiklankan oleh seller video kita, ya semakin cepat akun kita untuk berkembang. Ya karena mau gak mau kita udah mendapatkan traffic lebih lah ya dari seller tersebut teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman ya. Ini makanya sekarang ini saya mulai memperbanyak video yang hanya menggunakan HP aja dan langsung kayak di ruang tamu aja untuk akun Hendra Setio ya. Nah yang kayak gini kan tadi untuk akun Hendra di rumah ya. Cuman bedanya kalau Hendra di rumah itu banyak kuning-kuningnya, Hendra Setio itu banyak putihnya backgroundnya. Nah mirip-mirip seperti itulah. Nah ini adalah gambaran dasar aja. Mungkin siapa tahu buat teman-teman itu ya udah mencoba segala cara, udah mencoba hal-hal baru, tapi masih juga stuck gitu ya. Nah mungkin ada baiknya coba sesekali kalian di outdoor, di luar ruangan, di taman, atau mungkin di halaman depan, atau mungkin di dapur, di meja makan. Coba sesekali ya. Coba di sesekali teman-teman usahakan, dan ingat ya, kalau bisa kalau di dalam ruangan, kalau bisa pakai lampu. Karena seterang apapun cahaya ruangan kita, itu kadang akan sangat-sangat kebantu kualitas video kita tuh dengan lampu dari yang lampu eksternal gitu, apa ya, kayak softbox kayak gitu-gitu atau ring light, itu akan sangat-sangat membantu sekali teman-teman ya. Jadi ini kesimpulan dari saya teman-teman ya, ibaratnya gini, kalau dibilang oh background gak akan ngaruh dan lain sebagainya, ya tidak akan mempengaruhi banyak gitu loh ya. Tapi intinya kan bagaimana cara kita ngonten, tetap bagaimana cara kita menjelaskan produknya. Tapi yang ngaruh banget itu adalah ya keseluruhan gitu loh ya. Background hanya membantu sebagai visual hook. Gimana caranya ketika orang nge-scroll, dia akan berhenti sejenak tuh, ngelihat minimal background kalian seperti apa. Dan background itu juga memperlihatkan tingkat kepercayaan, bukan memperlihatkan ya, memperkuat tingkat kepercayaan audiens kepada kita. Iya kan, audiens itu kan percaya kan, mau beli di video kita itu mereka percaya sama kita. Nah kalau background kita itu mungkin kelihatan gak jelas, kelihatan kayak cuman polos putih, orang kayak orang-orang yang cuman ngonten di senderan sampai di belakang tembok, itu kan mungkin akan lebih mudah untuk di skip gak sih potensinya. Scroll, bahkan kalian belum ngomong pun udah di scroll gitu loh. Nah
ini background itu bisa membantu untuk mempengaruhi hal itu. Tapi ini nggak pasti ya, karena banyak orang pun background biasa-biasa, background biasa, itu juga aman-aman aja. Tapi dari ketiga akun saya yang mempunyai tiga background yang berbeda, potensi penghasilan tertinggi dan lakunya itu memang di background yang di akun Hendra di Rumah, background yang coklat tadi. Ya, tapi ya nggak tahu lah ya, namanya rezeki-rezekian, mungkin video yang background seperti itu rezekinya lebih baik ya, kita nggak pernah tahu. Yang penting ya kita cuman belajar dari pengalaman, ambil kesimpulan, cobain, kalau cocok digas, kalau nggak cocok ya coba cari cara-cara yang baru. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab juga. Jadi buat kalian yang bingung, wah saya pengen bikin studio yang mahal, bikin studio yang keren, kelihatan profesional, pikirkan lagi deh. Alangkah baiknya mungkin kalian memperbaiki ruang tamu kalian, memperbaiki mungkin teras kalian. Itu akan lebih natural. Orang sekarang itu kayak udah agak malas gitu ya teman-teman ya. Dengan video yang kayak proper banget tuh, kayak mungkin mereka itu kayak merasa kayak, wah ini iklan banget deh. Orang itu pengen review jujur gitu. Ya natural aja gitu. Tapi ya ingat ya, nggak semua produk bisa digituin. Produk-produk yang harga mahal tentu kalau kamera kita proper, kamera kita mahal, video kita bagus, ya tentu akan meningkatkan kepercayaan yang sangat luar biasa. Ya kalau barang-barang murah, barang-barang kebutuhan rumah tangga kayak sih, kalau dari pengalaman saya lebih oke ya yang natural-natural aja. Ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.